Halo teman-teman semuanya, saya Nick Nicholas dari kelompok Ultraman akan menjelaskan machine learning yang sudah kita kembangkan sejauh ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan hubungan antara data-data kita dengan UMKM kami. Di sini merupakan data yang kita dapatkan dari tokonya sendiri, yaitu toko Tebu Baru. Jadi di sini kita sudah mengambil datanya dari yang mereka berikan dan kita jadikan ke dalam Excel supaya bisa dibacakan di dalam machine learning kita. Kemudian kita juga sudah membuat ratingnya juga. Di sini kita ada user ID, product ID, rating, dan juga timestamp. Jadi ini merupakan data rating yang sudah kita buat. Jadi dengan data ini kita bisa membuatkan machine learning untuk website mereka. Di mana jika seorang user mencari barang, maka setelah mereka mencari barang itu dan membeli itu, kemudian mereka akan direkomendasikan dengan produk-produk lainnya yang memiliki rating yang mirip. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan machine learning yang sudah kita kembangkan sejauh ini. Di sini, metode yang kita gunakan adalah collaborative filtering, di mana dia akan mencari rating yang terdekat dengan produk yang kita pilih itu. Kemudian model yang kita gunakan adalah K-nearest neighbor. Yang pertama-tama, kita harus mengimport beberapa operation yang kita butuhkan biasanya di machine learning. Di sini kita ada pandas, ini untuk membaca file. Berikutnya ada numpy. Kemudian ketiga itu adalah matplotlib pyplot, ini untuk membuat sebuah grafik. Yang terakhir adalah sklearn model selection, dan kita mengimport trend test split untuk membagi data kita menjadi dua. Di sini kita buat variabel produk, ini untuk mengimport data produk kita. Di sini bisa dilihat bukan produk-produknya, dan di sini cuma menampilkan beberapa saja dari semua produk yang kita ada. Kemudian di sini kita juga ada mengimport rating, dan kita menamakan variabelnya yaitu ratings. Di sini bisa kita lihat, di sini ada ratingnya dari 0 sampai dengan 600 data. Kemudian kita melihat gimana sih data kita didistribusikan. Di sini saya menggunakan PLT lagi tadi, plot, dan kita menggunakan scatter. Kita membandingkan produk ID dan juga ratingnya. Di sini kita bisa lihat produk ID-nya dari 0 sampai 100 ini, dan ini ratingnya ada 1 sampai 5. Karena di sini banyak yang mirip-mirip, seperti pendekatan semua, maka kita akan menggunakan model nearest neighbor, biar lebih mudah. Berikutnya, kita akan men-split data kita dari trend dan juga test kita. Dari data trend kita juga data test kita. Di sini kita menggunakan trend test split yang sudah kita import tadi. Dan kita split data rating yang sudah kita ambil tadi. Di sini kita mengambil test size-nya itu 0,2, berarti 20% dari semua data ini sebagai test size-nya, dan juga trend size-nya itu berarti 80%. Di sini saya menggunakan random stage 10 karena supaya datanya itu nggak ubah-ubah dan tetap begini terus setelah di split. Kemudian di sini kita melakukan pivoting untuk mengubah model datanya menjadi melihat indeksnya itu adalah product ID dan juga kolomnya itu adalah user ID. Dan isinya itu semuanya adalah rating. Di sini kita bisa lihat kita membuat variable baru yaitu extract product. Dan di sini kita menggunakan data extract tadi sudah kita split. Kemudian kita pivotkan untuk mengubah modelnya. Menggunakan indeksnya yaitu product ID, kolomnya itu user ID, dan value-nya adalah rating. Dari sini terakhir kita mengisi data-data yang kosong dengan 0. Sini kita bisa lihat, saya sudah tampilkan 10 data teratasnya. Kemudian kita melakukan hal yang sama juga ke data X-test-nya ini. Ini kita bisa lihat datanya ini. Selanjutnya adalah, kita akan membuat value-value kita ini semua menjadi sparse. Jadi, sparse itu kita biasanya gunakan untuk membedakan antara value yang ada dan juga value yang tidak. Jadi, contohnya value yang ada itu adalah apa? Yaitu value yang seperti ini, ada 3, ada 5, ada 4,5. Jadi value yang ada itu dari 1 sampai 5 dan juga yang tidak itu jadi 0. Jadi dibedakan menggunakan sparse. Kita lakukan ini ke data extract kita dan juga data extract kita. Jadi sini kita bisa lihat dari variabel yang tadi kita mengambil value-nya saja. Seperti yang saya bilang tadi, model yang kita gunakan adalah KNN yaitu nearest neighbor. Jadi pertama-tama kita akan membuat variabel kita yang bernama model, kemudian menggunakan function nearest neighbor ini dan menggunakan metode metrik cosine. Metode metrik cosine itu apa? Cosine itu membandingkan di antara row-row yang ada di sini. Contohnya itu seperti dari row 1 ini, kita bandingkan dengan yang 4. Maka jika presentasinya kecil, maka dia tidak akan menggunakannya. Kemudian dia akan membandingkan dengan data yang lain lagi. Jika presentasinya lebih tinggi, maka dia akan gunakan itu sebagai rekomendasinya. Dan algoritma yang kita gunakan adalah brute. Kenapa? Karena kita mau menggunakan semua data yang ada di sini digunakan untuk dites. Kemudian neighbors yang kita gunakan adalah 20. Jadi dia mengambil 20 neighbors yang ada di dekat data itu. Kemudian kita akan fit model kita ini ke dalam mathextest dan juga mathextest kita. Berikutnya, kita menginstal fuzzy wuzzy. Ini sebenarnya digunakan untuk mempercepat proses saja. Jadi
tidak terlalu berpengaruh. Di sini cuma ada warning saja, jadi ini bukan error ya. Jadi apa yang kita lakukan? Pertama kita membuat sebuah function, yaitu recommender, dengan value sebagai berikut: product name, data, dan juga n. Pertama kita buat variabel, yaitu idx. Di sini kita mengambil fasi-fasi yang tadi, yaitu proses, biar untuk mempercepat. Dan kita mengambil satu data dari produk yang kita search tadi. Dengan cara kita mengambil nama produknya itu dari variabel produk yang sudah kita buat tadi di paling atas. Kemudian nomor 2 ini maksudnya apa? Ini maksudnya kita hanya mengambil kolom kedua dari data kita ini. Maka dia akan memunculkan namanya saja. Kemudian kita akan memunculkan hasil dari produk yang kita pilih itu. Di sini kita mengambil produk name-nya itu. Kemudian kita mengambil indeksnya. Jadi namanya apa dan juga indeksnya itu berapa. Terus kita nge-print lagi rekomendasi-rekomendasi lain yang akan dibutuhkan oleh machine learning yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan model yang tadi ini. Di sini kita membuat distance dan juga indices. Kemudian kita mengambil model yang kita buat tadi dan memasukkan function knn dan mengambil data sebanyak n, yaitu sebanyak berapa kali yang kita memunculkan yang ratingnya mirip-mirip dengan produk yang kita pilih tadi. Kemudian kita menggunakan for loop ini untuk memunculkan produk-produk yang ratingnya mirip dengan produk yang sudah kita cari tadi. Jadi dia akan mengulang-ulang terus sampai sebanyak berapa kali yang kita inginkan. Di sini menggunakan n. Dan yang terakhir adalah kita akan mengetes apakah rekomendasi sistem ini bekerja. Di sini kita membuat sebuah variabel yaitu regextrain, kemudian memasukkan fungsi yang sudah dibuat tadi dengan value-nya yaitu product name, data, dan juga n. Jadi di sini nama produk yang kita cari itu contohnya adalah kunci. Kemudian kita memasukkan data kita yaitu main extrain yang sudah kita jadikan, yang sudah kita buat tadi di sini. Kemudian kita mau mengulangnya sebanyak 20 kali. Jadi kita bisa tes di running. Maka ini adalah 20 data yang direkomendasikan oleh machine learning ini. Kita juga bisa coba contohnya yang lain adalah paint ataupun untuk cat ya. Di sini kita coba run. Maka di sini dia akan memunculkan produk yang kita pilih yaitu paint remover VIP, kemudian indeksnya adalah di nomor 30. Jadi di sini adalah rekomendasi lain yang diberikan oleh machine learning kita atau model kita. Kemudian kita juga bisa mencoba ini di data test kita dengan cara yang sama, yaitu mengambil nama yang kita inginkan, kemudian mengambil data test itu dan kita akan ulangkan berapa kali. Di sini saya contoh di kunci dan saya akan ubah saja ke dalam mesin contohnya. Nah, kita run. Maka dia akan muncul produk yang dipilih itu tadi adalah mesin Grenda Doceng. Kemudian indeksnya itu di nomor 22. Kemudian dia akan memberikan rekomendasi lain yaitu kunci, ada cat, ada paint, dan juga lain-lainnya. Ini semua dimunculkan tergantung dari rating dari user yang sudah diberikan di dalam data yang kita sudah buat tadi di sini. Maka dia akan mengambil rating yang dekat dengan produk yang sudah kita pilih tadi. Dan yang terakhir, kenapa di model kita ini nggak ada akurasi, precision, recall, dan juga advanced score? Karena ini merupakan collaborative filtering di mana kita akan memfilter tergantung dari rating yang sudah diberikan oleh user. Jadi biasanya scoring itu digunakan untuk membuat model prediction. Sebagai contohnya adalah membuat prediksi apakah di sebuah gambar itu ada muka atau tidak. Dan kita akan mendapatkan scoring dari situ. Dan di sini kita hanya membuat recommender tergantung dari rating yang sudah diberi oleh user. Jadi dia tidak akan membuat data baru lagi dan prediction baru lagi. Dan juga kita ada rencana untuk mendapatkan model untuk merekomendasi produk-produk kepada pelanggan menggunakan gambar. Mungkin begitu saja penjelasan machine learning yang sudah kita kembangkan sejauh ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.